Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya masih membersamai diskusi kita. Mudah-mudahan semakin harinya, semakin sesinya kita bisa eh, bersama-sama menyelami makna yang lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di setiap sesi ini, di setiap forum ini membuka pintu-pintu pengetahuan ilahi, membuka pintu-pintu rahmat ilahi, dan membuka pintu-pintu taufiknya selebar mungkin, sehingga kita bisa menampung seluruh eh, anugerah yang Allah turunkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, hmm, kajian kita pada hari ini akan berbicara tentang eh, tema yang lain, insya Allah, setelah sebelumnya kita telah sama-sama menyinggung makna ba yang mungkin terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tentu pembahasannya itu bisa lebih luas lagi. Tentu pendalaman kita bisa lebih jauh lagi, tapi saya kira sampai di pertemuan yang lalu mungkin sudah cukup relatif menyeluruh kali ya, relatif menyeluruh untuk bisa mewakili hal yang kita butuh sementara ini dalam memahami bab yang dikandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pelan-pelan coba memasuki kata yang lain dari Bismillahirrahmanirrahim. Kata kedua atau bagian kedua lah ya, yaitu isim. Apa sih isim itu? Ada yang boleh? Seperti biasa, dimulai dengan pertanyaan. Apa itu isim? Ya, seperti nama dari Bu Mira, nama. Apa itu nama? Apa itu nama? Nama adalah, Saya belum bisa share screen ya. oh iya, iya, saya coba ini dulu. Sebentar, sebentar. Nama itu saya coba buka. Saya buka kolom chatnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sesuatu yang Oh, banyak menandai ya, Ustaz. nama-nama kalimat, Ada, panggilan, kata bisa Ustaz? benda, Untuk sesuatu tes. yang menandai, penanda, sesuatu yang dikatakan pada sesuatu, Wah, sebutan terhadap hal, membeda. Wah, ini luar biasa semuanya ini. Iya, iya, iya. sesuatu yang Nah, diletakkan pada sesuatu. ini diskursus kita berarti terbangun ini. Alhamdulillah. Eh, Hmm, oh ini ya. Oke. Iya, tadi semuanya menarik ya, pembahasan-pembahasannya tentang apa sih nama itu. Nah, mungkin tapi kita bisa memulainya dari kajian etimologis karena huruf itu dimulai dengan isim, ya, isim. Nah, isim ini bahasa Arab yang memiliki dua akar kata dalam pandangan para ulama bahasa ya. Jadi ada mazhab Kufah, ada mazhab Basroh gitu. Nah, sebagian meyakini kata isim itu kan Bismillahirrahmanirrahim, bismi itu isim ya. Nah, kata isim ini berasal dari kata sumu, sumu yang artinya tinggi. Jadi ketika sesuatu itu tinggi, maka dia adalah sesuatu yang terlihat jelas. Gitu kan ya Pak, Ibu dan teman-teman semuanya, ketika sesuatu ada di ketinggian, biasanya melihatnya itu jadi lebih mudah dan semua orang itu bisa menunjuk pada titik yang sama. Nah, eh, nama-nama itu disebut sebagai isim seolah-olah dia itu menjadi penanda gitu. Seolah-olah dia jadi bendera, menjadi alamat. Tadi ada yang jawab penanda ya? ada penanda dari buros kasar. Iya, jadi dia menjadi penanda karena dia itu tinggi gitu. Makanya
Sebagian meyakini kenapa dalam bahasa Arab langit itu disebut sebagai sama, Nah, ya dari kan? Bu Endah juga. Sama, Kenapa? sama dengan langit tinggi, kata Bu Endah. Oh, Sebelum ada juga Ustaz, yang iya, jauh. sebelum Iya, Ustaz menjelaskan. samaun. Samaun. Oh, saya pernah bahas gitu. Oh, belum nih. Kalau Eh, iya. Samaun. Nah, samaun itu juga sebagian meyakini akar kata itu sumuu tinggi. Jadi isim itu disebut isim karena ada ketinggian. Nah, sebagian lebih langsung, lebih direct. Jadi isim itu akar katanya bukan sumu, itu sin, mim dan wa bukan, tapi kebalik wa, sin dan mim. Wa, sin dan mim. Wasmun gitu, bukan sumuun. Itu wasmun. Wasmun itu nanti kemudian terjadi perubahan kata jadi simatun. Nah, itu yang artinya tanda. Dalam bahasa Melayu itu sepertinya sudah diakulturasi, ada orang Melayu ya di sini. Oh, Bu, Ibu Rahmat ini kayaknya Melayu kayaknya. Kenanya. Iya. Nah, kalau orang apa orang Melayu itu pakai kata menyandarkan sesuatu, itu menyematkan sesuatu. Nah, semat dalam bahasa Indonesia itu dari simah dalam bahasa Arab, nah itu artinya tanda. Gitu ya. Jadi isim itu bisalah kita artikan sebagai tanda dan bisa kita artikan sebagai sesuatu yang tinggi. Yang jelas isim itu membuat sesuatu itu menjadi lebih terlihat, menjadi lebih dikenal. Jadi fungsi isim yang paling utama adalah mengenalkan sesuatu, gitu ya. Nah, dalam bahasanya Al-Quran sering disepadankan dengan kata ayat. Nah, jadi ada isim, ada musamma makanya. Ya, ada nama dan ada yang dinamakan. Jadi nama itu pada dirinya hanyalah sebuah wasilah untuk menyampaikan kita pada yang dinamakannya, gitu ya. Supaya kita mudah untuk berkomunikasi, supaya kita mudah untuk mengingat, ya, supaya kita mudah untuk merujuk, gitu ya. Dan nanti jadi percakapan kita jadi lebih lancar. Bayangkan gitu ya, dalam hidup ini jika tidak ada yang namanya nama, gitu ya. Jadi setiap kali saya mau nyebut Mas Rizal misalkan, saya harus datengin orangnya gitu. Ini karena ada yang nama gitu ya, saya tinggal sebut aja itu Mas Rizal, Bu Dian Diniati gitu ya, Bu Rahmat gitu ya. Nah, itu jadi mudah gitu kan. Nah, itu mewakili seluruh yang saya pahami tentang orang tersebut. Nah, jadi nama itu mempermudah banyak hal dan nama itu ada untuk menjadi representasi atau menjadi perwakilan dari yang dinamakannya. Tadi kita sempat singgung bahwa nama itu, isim itu dalam logika Al-Quran sering disepadankan dengan ayat. Gitu ya. Ayat itu kan juga tanda ya. Nah, kita tahu bahwa dalam penuturan Al-Quran itu ada kata lain yang juga mirip tuh dan bisa sefrekuensi dengan kata isim dan ayat. Itu adalah wajah. Fa aina ma tuwallu tujuh. fasama wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di situ adalah wajahnya Allah. Jadi segala sesuatu itu ada wajahnya Allah. Jadi di segala hal harusnya kita melihat tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya gitu ya. Artinya jika kita menyadari bahwa segala sesuatu ini dipenuhi dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang kita lihat ini juga dipenuhi dengan isim-isimnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini harusnya nih circle-nya kontemplasi ayat cahaya gitu.
circle-nya kontemplasi surat Al-Fatihah ini melazimkan kita kemudian untuk menyadari bahwa kita ini bahkan melihat segala sesuatu itu dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka di setiap segala sesuatu gitu ya, seharusnya kita bisa menyaksikan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat benda apapun kita menyadari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat pemandangan yang indah gitu ya, kita menyadari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sebuah fenomena, kita menyadari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa? Karena di setiap benda, di setiap fenomena selalu ada wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan dalam kasus kita selalu ada isim atau namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sebelum gunung-gunung itu namanya gunung gitu ya. Sebelum langit itu namanya langit, bintang itu namanya kita kenal sebagai bintang gitu ya. Dia harus punya namanya Allah Subhanahu wa taala dulu gitu. Gitu. Saya ulangi kali ya. Jadi sebelum misalkan gunung, langit, laut, bulan, bintang, matahari memiliki nama-namanya masing-masing gitu ya. Nah, sebelum itu harus ada nama-namanya Allah terlebih dahulu gitu. Ya, Hmm. ada nama-namanya Allah seperti Al-Alim, Al-Qadir, gitu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Az-Zahir, Al-Batin, Al-Awwal, Al-Akhir. Nah, itu semuanya mm, menjadi spirit gitu ya, yang berusaha mungkin ditanamkan oleh Al-Quran dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memulainya bahkan bukan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu, ya, tapi dengan ismullahnya, dengan namanya Allah Allah. Subhanahu wa taala. Cuma di sini kita perlu mungkin sedikit lebih teliti kali ya. Ada perbedaan yang serius antara isim dengan ismul ism. Waduh, apa nih? Gitu ya. Ada Isim dengan isim, ismul ada ism. ismul ism. Nah, saya mulai dari ismul ism dulu deh. Ismul ism itu adalah nama-nama yang cuma sekedar nama doang, tapi tidak merepresentasikan realitas. Gitu ya. Jadi misalnya saya ini namanya Muhammad gitu ya. Wah, tapi saya masih jauh gitu, jauh sekali dari realitas Muhammad yang diharapkan pada awalnya gitu ya. Ada nama-nama yang tidak sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan dari nama tersebut. Hmm. Nah, itu ismul ism gitu ya. Ada ada toko berkah gitu ya namanya. Tapi harganya beda jauh gitu sama harga-harga yang eh, harusnya ada di pasar. Tapi namanya toko berkah gitu ya. Nah, ini namanya Ismul Ism ini. Bukan bukan nama gitu ya. Jadi cuma sekedar namanya dan banyak lah ya yang kejadian-kejadian seperti itu. Nah, sebaliknya kalau isim bukan ismul isim ya. Nah, isim ini sesuatu ketika kita bilang isim bukan ismul isim ya. Yang tadi itu ismul isim cuma nama aja, nggak mewakili realitasnya. Nah, tapi ada nama-nama yang diambil dari realitasnya. Misalnya kita ngeliat orang wah pinter banget gitu ya. Pinternya tuh Masya Allah gitu. Akhirnya kita sebut dia alamah atau al-alim. Pernah nggak kayak gitu? Atau misalkan kita kadang-kadang bahasa Indonesia, wah prof, gimana prof? Gitu. Saking kita kagum sama dia gitu ya. Hmm. Oh, atau ada orang hebat banget, kuat banget, wih, jagoan kita bilang. Nah, ini nama jagoan ini kan, nama apa prof gitu, nama alam. Ah, tapi ada juga orang yang profesornya atau doktornya hasil plagiarisme sih. Tapi ya terlepas dari itu, nah kadang-kadang enggak dari realitasnya gitu kan.
Jadi realitas yang ada di luar itu membuat kita kemudian menyadari bahwa dia itu adalah namanya Al-Alim. Nah, ketika kita bilang isim, itu kayak gitu gitu. Jadi isim itu adalah gabungan, ini mungkin agak ribet ya, tapi insya Allah enggak sih. Jadi isim itu adalah gabungan antara zat dengan sifat yang realis, yang mewakili realitas. Itu yang disebut sebagai isim. Saya ulangi, kalau ismul isim gitu itu adalah nama tanpa realitas, kayak toko berkah tadi, tapi misalkan apa memberatkan timbangannya lah, memahalkan harganya lah dan lain sebagainya, tapi namanya berkah, gitu kan. Nah, kalau isim itu adalah nama yang betul-betul berangkat dari sifat hakikinya. Jadi ketika Nabi Muhammad dibilang Nabi Muhammad, emang betul-betul akhlaknya terpuji, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Gitu ya. Dan dia adalah wujud yang dinamakan Ahmad di langit dan dinamakan Muhammad di bumi. Kan gitu. Dalam syair-syair berzanji gitu kan. Nah, jadi apa? Karena itu mewakili dirinya, mewakili apa namanya? eh, perwujudan realitasnya. Waduh. Jadi si nama itu betul-betul mewakili suatu sifat yang hakiki. Nah, jadi ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, yang kita maksud dengan isim di sini itu bukan ismul ism, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bukan sesuatu yang cuma sekedar lafaz aja, tapi ada realitasnya. Gitu ya. Jadi Ismullah itu bukan cuma sekedar nama gitu ya. Jadi Allah itu adalah realitas gitu. Sebagaimana ilmu tadi akhirnya secara otomatis gitu ya mendorong kita untuk bilang bahwa ini alamah karena ilmu dia yang kita saksikan betul-betul banyak karena kekuasaan dia yang betul-betul kita bilang akhirnya kita bilang Al-Qadir gitu ya. Jadi nama nama Allah itu harus berangkat panggilannya dan sampai di lidah kita itu dari pemahaman tentang realitas itu. Jadi Bismillah ini bukan tentang menggunakan namanya Allah sebagai mantra, gitu ya. Saya ulangi, jadi Bismillah itu bukan tentang menggunakan namanya Allah itu sebagai mantra, tapi bagaimana menyadari bahwa Allah itu memang adalah Allah, bahwa Allah itu memang adalah Ar-Rahman, bahwa Allah itu memang adalah Ar-Rahim, dan menyadari bahwa Allah itu adalah isim yang mewakili realitas. Ar-Rahman itu adalah isim yang mewakili realitas. Ar-Rahim itu adalah isim yang mewakili realitas. Jangan sampai pemahaman kita tentang Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim itu hanya jadi ismul isim aja. Hanya jadi lapas-lapas aja yang kosong gitu ya tanpa ada pemaknaan terhadap realitasnya. Inilah yang kemudian dalam istilah yang lebih akademik disebut sebagai nominalisme gitu ya. Jadi antara nama dan nominalisme. Nominalisme itu adalah nama-nama yang kosong, gitu. Nama-nama yang kita bikin-bikin aja gitu. Padahal tidak mewakili apa-apa pada realitasnya. Ada yang ingat nggak dulu contohnya seperti apa? Dulu itu kita pernah kasih beberapa contoh tuh. Ada ingat untuk nominalisme contohnya seperti apa? Pak, Seperti seperti nominalisme. seperti seperti hutan misalnya ya. Contohnya hutan. Kenapa hutan itu nominalisme? Karena nama hutan itu pada hakikatnya merujuk pada pohon-pohon dan apa yang ada di isinya gitu kan. Jadi hutan sebagaimana hutan itu ya sebetulnya tidak ada di luar gitu ya. Tapi kita mengabstraksi itu padahal yang ada di luar itu adalah kumpulan dari pohon-pohon gitu kan. Nah, nama-nama Tuhan itu nggak begitu gitu ya. Nama-nama Tuhan itu bukan cuma sekedar abstraksi kita aja yang kita bikin-bikin gitu ya seperti kata
hutan tadi gitu ya. Karena di balik kata hutan itu ya sebetulnya kan yang ada apa? Deretan pohon-pohon gitu ya. Dan andai kan pohon-pohon itu nggak ada, misalkan hutan ini juga tidak ada katanya. Nah, jadi kita bikin kata itu gitu ya. Padahal dia tidak memiliki realitas, yang memiliki realitas itu adalah pohon. Nah, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti hutan tadi yang tidak memiliki perwakilan dalam realitasnya. Jadi Al-Alim itu itulah sifat hakiki. Itu ada gitu ya. Al-Qadir itu sifat Rahman Tuhan itu ada dan itu hakiki. Dan semua sifat-sifat Tuhan yang lainnya. Gitu ya. Nah, eh, pembahasan lain gitu ya yang mungkin kemarin kayak sempat kita bahas juga tuh tentang kata isim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Isim itu kan harusnya ada alifnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Nah, di surah Al-Alaq itu kalau Bapak Ibu perhatikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu setelah ba itu ada alifnya tuh. Jadi kata isimnya itu ada alifnya tuh. Bisminya itu ada alifnya. Nah, cuman di Bismillahirrahmanirrahim itu alifnya hilang gitu ya. Nah, ini kemarin sempat kita bahas. Gitu. Itu untuk menunjukkan betapa alifnya kita itu harus Melebur. melebur. Alifnya kita itu harus hilang supaya yang ada itu hanya alifnya Allah aja nanti. Gitu ya. Kita cuma hanya bisa menjadi ba aja, penampung aja, cuma bisa menjadi wadah aja, cuma bisa menjadi hamba aja. Syukur-syukur jika kita bisa menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa Watak. ta'ala. Ya. Nah, isim ini gitu ya punya banyak pembagian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sangat banyak, apalagi kalau dalam tradisi teologi kita, tradisi ilmu kalam kita, tradisi akidah yang berkembang dari zaman dulu sampai sekarang, isim itu dibagi dalam berbagai macam klasifikasi. Yang di sini saya mau hanya menyinggung satu klasifikasi, satu pembagian yang sering digunakan dan ya mungkin lebih cocok buat pembahasan kita yang bernama isim itu dibagi menjadi ada yang jamaliyah, ada yang jalaliyah. Pernah dengar ya istilah isim jamal dan jalal? Gitu. Jamal Bahwa dan sebagian Jalal. isim masuk dalam kategori jamalnya Tuhan dan sebagian isim masuk dalam kategori jalalnya Tuhan. Apa itu jamal dan apa itu jalal? Ada yang bisa bantu? Jamal. Jamal, Jamal, Jamal Jamal. dan Jalal. Apa itu Jamal dan apa itu Jalal? Yang jangan ada Bapak Jamal di sini atau Jamal indah katanya bu kata Bu Rahmat itu. ya betul. Jamal Jamal. indah betul. Kalau Jalal Jalal. Bagaimana Bapak Ibu Jalal? Jalal kekuasaan Allah. ya, Jalal itu wah keagungan, kemahakuasaan, kekuatan, Kuatan. ya cocok. Jadi memang Jamal itu sering diartikan juga sebagai eh, sifat-sifat femininnya Tuhan gitu ya. Nah, sementara Jalal itu sifat-sifat maskulinnya Tuhan. Jadi salah satu sifat yang indah, yang satu perkasa gitu ya. Yang satu mewakili keanggunan gitu ya. Yang satu lagi mewakili ketegasan. Nah, Tuhan itu punya nama-nama seperti itu. Jadi untuk nama yang jamalnya Tuhan itu merangkul gitu ya. Dan untuk yang jalalnya Tuhan tuh seperti menjauhkan gitu ya. Nah, momen Jamal dan tapi jangan disalahpahami bahwa bisa jadi di setiap Jalal itu ada Jamal dan di setiap Jamal itu ada Jalal juga, gitu ya. Jadi bersama dengan rahmatnya Tuhan itu, gitu ya, bisa jadi juga kita menangkap ada
keperkasaannya, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga dipahami bahwa ketika Allah itu jalal berarti Allah membenci kita. Enggak gitu ya. Tapi ada momen-momen gitu ya di mana misalkan kita berbuat maksiat gitu ya, kita berbuat dosa gitu ya. Nah, itu kita masuknya dalam isim jalalnya Tuhan tuh gitu. Nah, jadi setiap kita ini gitu ya, itu berjalan di asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua kita berjalan di asma jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Ada keadaan-keadaan, ada kondisi-kondisi di mana yang berhadapan dengan kita itu adalah isim atau nama jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak diindahkan. Maka salah satu nama Tuhan misal Al-Muntakim, bahwa Tuhan yang membalas dendam. Emang Tuhan punya dendam apa? Kan enggak ya. Emang Tuhan mohon maaf nauzubillah sebaper itu sama dosa-dosa kita gitu. Sama maksiat-maksiat kita sehingga dia harus membalas dendam atas perbuatan kita. Emang Tuhan butuh sama perbuatan kita sehingga jika kita tidak melakukan itu gitu ya, kalau kita ngambek gitu ya itu ada yang berkurang dari Allah Subhanahu wa taala, kan enggak ya. Cuma istilah al-muntakim gitu, bahkan kadang-kadang dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dirinya sebagai al-mudil yang menyesatkan gitu. Nah, ini semuanya kan kembali kepada manusianya gitu, bukan kepada Tuhannya. Jadi manusianya yang bergerak gitu ya, sedemikian rupa sehingga dia itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu karena keagungannya gitu ya, karena kekuatan cahayanya kalau pakai istilah yang kemarin gitu ya. Nah, itu akan melazimkan kita kemudian tidak bisa masuk dalam areanya jika kita ini tidak satu frekuensi gitu ya. Pada hakikatnya cahaya itu indah atau enggak Bapak Ibu dan teman-teman semua? Cahaya. Pada hakikatnya cahaya itu jamal, pada hakikatnya cahaya itu indah gitu ya. Tapi jika kita nggak punya mata yang cukup kuat untuk melihat cahaya itu menjadi bala buat kita. Cahaya itu akan menjadi cobaan buat kita dan bahkan cahaya itu akan menjadi azab buat kita. Kenapa? Karena misalkan bayangkan kayak kelelawar gitu ya, yang gua lama gitu ya di dalam gua kita sering bilang keluar dari gua sebentar sempoyongan itu kelelawar. Pernah lihat kelelawar sempoyongan nggak? Muter-muter. Manusia juga kayak gitu tuh. Kalau udah lama gitu, ya. Akhirnya sesuatu yang harusnya rahmat gitu ya, menjadi sesuatu yang berat buat kita, sesuatu yang memalingkan buat kita. Sesuatu. Jadi al-muntakim, al-mudil itu kayak begitu contohnya, gitu ya. Jadi jangan dipahami bahwa jalal dan jamal itu terpisah. Enggak, jalalnya Tuhan itu juga bagian dari jamalnya, cuman karena wadah kita, gitu ya. Untuk masuk dalam isim jamalnya Tuhan itu kadang-kadang terlalu sempit. Akhirnya yang jamal itu menjadi jalal buat kita. Ya kan? Nah, bayangkan jika cahayanya itu makin tinggi dan makin tinggi lagi, maka yang tersisa itu akan cuma jalalnya Tuhan aja. Itulah kenapa akhirnya yang tersisa itu hanya kehambaan aja, ketundukan aja. Karena pada akhirnya kita akan merasakan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi jika kita maka ini perbedaan gitu ya. Jadi jadi jalal itu bisa tampak dalam dua keadaan. Satu jalalnya Tuhan itu, keperkasaan dan keagungannya Tuhan itu tampak karena kita gitu ya, terlalu jauh dari Tuhan, dan kadang-kadang jalalnya Tuhan itu tampak karena kita terlalu dekat dengan Tuhan. Nah, ini dua level jalal yang berbeda gitu. Jalal yang tampak di awal itu adalah jalal yang ada dalam konteks kemaksiatan, kealfaan, kelalaian, gitu ya, kebodohan.
Tapi jalalnya Tuhan yang tampak di konteks yang kedua tadi itu adalah jalal yang muncul justru dari kehambaan, kesolehan, gitu ya, ketaatan. Kenapa itu akan muncul? Karena kita akan semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan yang akan muncul adalah semakin terbatas, semakin hina, semakin rendah. Maka Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang semakin tidak tergapai dalam tanda petik ya buat kita. Dan maka Tuhan ketika tidak tergapai, Tuhan itu akan menjadi yang jalal buat kita. Beda ya, contohnya ya. Ini bukan dalam konteks apa namanya mendikotomi ya. Tapi misalnya nih ayah sama ibu itu perannya beda dong biasanya. Mm-mm. Anak itu biasanya lebih dekat ke biasanya. Kenapa? Karena ibu itu manifestasi jamalnya Tuhan tuh. Manifestasi dari keindahan gitu kan. Kemerangkulan. Nah, jalal itu manifestasi dari ketegasan gitu. Jadi seolah-olah ada batasan yang nggak bisa ditembus di situ. Barrier gitu ya. Ini bukan dalam sekali lagi bukan dalam konteks dikotomi dan bukan dalam konteks parenting loh ya. Jadi akhirnya bapak-bapak nggak mau dekat sama anak-anaknya gitu atau selalu memperlebar jarak dengan anak-anaknya. Bukan dalam konteks itu. Tapi umumnya ada tuh model Jalal dan Jamal dalam pola kita berkeluarga kan. Dalam perjalanan spiritual pun seperti itu. Ada momen-momen di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada kita dalam bentuk-bentuk yang jamal. Gitu. Nah, ada momen-momen di mana Tuhan menampakkan dirinya sebagai yang jalal. Gitu. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri yang jalal itu jangan sampai kita di konteks yang pertama tadi. Gitu. Ketika kita merasakan jalal Tuhan di awal gitu, bukan setelah kita berjalan jauh. Gitu kan. Jadi dari awal kita udah merasakan jalannya Oh, Tuhan. Dari awal kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menjauhkan kita gitu. Yang sebetulnya bukan Tuhan yang menjauhkan kita yang tadi kita bahas ya, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan. Kita setelah kalau kita lagi dapat rezeki gitu ya, kita ngerasanya wah Tuhan itu indah gitu ya. Kalau kita lagi nggak dapat rezeki, kita ngerasa Tuhan itu kejam. Padahal ketika kita tidak mendapatkan rezeki gitu ya itu bukan bentuk dari jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak mendapatkan rezekinya kita, keadaan sempit kita itu juga jamalnya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau ceritanya tukang koran yang pernah dibahas sama Mas Rizal tuh ada yang ingat kan? Kalau jualan koran hujan gitu kan. Hujan terus ditanya itu gimana jualan korannya, berarti rezeki saya bersabar bukan jualan koran. Terus makannya gimana gitu kan, ya berarti rezeki saya puasa bukan makan. Itu kan cara kita melihat jamalnya Allah Subhanahu wa taala ketimbang melihat itu sebagai jalal. Itu jalal itu ketika kita Bapak Ibu dan teman-teman semuanya akhirnya tidak tidak merasakan bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Itu jalalnya Tuhan tuh di level awal ya. Ketika Tuhan membiarkan semua kelalaian-kelalaian kita. Ketika Tuhan, mohon maaf gitu ya, nauzubillah, masa bodoh sama apa yang terjadi dengan kita. Meskipun Tuhan tidak mungkin seperti itu. Gitu kan. Makanya saya sering banget bilang gitu ya, bahwa lawannya cinta itu bukan bukan marah gitu ya. Bahkan bukan benci gitu ya. Bisa jadi. Gitu ya. Tapi lawannya cinta itu adalah tidak diperhatikan. Karena marah itu bisa jadi bentuk dari cinta itu sendiri. Kayak kita marah sama anak-anak kita gitu kan. Tapi kalau sudah tidak diperhatikan lagi, wah itu yang dalam bahasanya Al-Quran disebut azabnya istidroj. Ya kan? Azab istidroj itu zarhum.
ya kulun gitu kan. Katanya Tuhan, udah biarin aja mereka makan, makan aja sepuasnya gitu. Gitu kan. Biarin aja mereka tidur aja sepuasnya gitu. Biarin aja mereka apa foya-foya, foya-foya seterusnya. Dikasih sama Tuhan. Jadi dijebak dengan jamalnya Tuhan, padahal itu adalah jalalnya Tuhan. Coba. Jadi dikira kan dikira itu adalah rahmatnya Tuhan, gitu ya. Padahal itu adalah amarahnya Tuhan juga. Jadi di ini Jamal dan Jalal ini jangan dianggap sebagai dikotomi gitu ya. Jadi kita mesti senantiasa melihat itu secara bersamaan dan ini mungkin nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi di makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Intinya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya namanya Allah Subhanahu wa taala itu dalam klasifikasi yang paling sederhana itu bisa kita bagi ke dalam nama-nama yang jamal dengan nama-nama yang jalal. Ada yang tanya Ustaz, Jalal tadi apa ya katanya? Kenapa? Jalal itu tadi apa ya katanya? Jalal itu adalah keperkasaan, keagungan, posisi apa keadaan-keadaan di mana Allah itu seperti jauh gitu ya. Tapi ada dua makna loh jauh itu. Allah itu jauh karena memang kita yang menjauh atau Allah itu jauh karena kita yang mendekat. Itu dua-duanya jauh, tapi Hmm. maknanya langit ke bumi itu, ya kan? Itu ke jalal. Jadi pengalaman jalal itu ada dua macam. Ada jalal yang karena kita yang menjauh itu kalau maksiat gitu ya. Akhirnya Tuhan tampil dengan seolah-olah kita dengan azabnya gitu ya, dengan amarahnya. Nah, itu yang satu. Tapi ada Tuhan itu jauh karena kita yang mendekat. Karena kita makin mendekati ketidakterbatasan, maka kita akan merasa makin tidak bisa menjangkaunya gitu ya. Makin kita merasa betul-betul ada wilayah yang memang ya itulah Tuhan gitu ya. Kita ini hamba gitu kan. Itu yang membuat bahkan sosok paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun itu adalah sosok yang paling rendah di hadapannya gitu. Padahal dia yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena jalalnya itu. Pada akhirnya Tuhan akan tampil sebagai Malik Yaumiddin gitu kan. Sekarang kita ini masih ngerasa Malik-Malik ini. Kita pemilik tanah A, kita pemilik HP B, kita pemilik laptop ini, pemilik mobil C gitu kan. Nanti ketika hari kiamat nggak ada itu pemilik cuma Tuhan doang gitu kan. Malik Medin. Yaumiddin gitu ya. Semuanya sudah dikembalikan gitu ya. Kita ini majas-majas gitu ya kalau istilah yang kemarin kita bahas di surat. An-Nur. Jalalnya Tuhan itu akan mencabut semua majas itu gitu. Tapi jamalnya Tuhan akan memberikan majas itu seolah-olah hakiki gitu ya. Semua kepemilikan-kepemilikan ini, semua status-status ini gitu ya. Itu bagian dari jamalnya Tuhan gitu. Bagian dari betapa baiknya Tuhan gitu. Kita ini apa sih? Dikasih segini banyak sama Tuhan kan gitu ya. Coba periksa nikmat yang datang ke kita dalam hidup ini lebih banyak mana? Yang kita minta atau yang tidak kita minta? Tidak kita minta. Coba aja di list gitu kan. Yang tidak kita minta. Itu tuh betapa jamalnya Tuhan itu meliputi kita. Gitu. Tapi ada momen-momen di mana kita akhirnya harus merasakan bahwa jalalnya Tuhan itu, eksistensi Tuhan itu harus kita jaga gitu kan. Ya Tuhan itu Tuhan gitu. Semua itu miliknya Dia. Ya, jangan sampai kita salah salah kiprah, salah kaprah gitu kan. Sama kayak ceritanya Rumi itu ada orang mm, asyik sama maksud. Mas ingat kan asyik kan? Asyik, Asyik. asyik. Nah, asyikun Asyak itu kok. Asyak ah, kok. iya, ada pecinta gitu ya sama yang dicintanya maksudnya gitu ya. Jadi asyik maksud. Nah, dia datang akhir udah lama dia pengen ketemu maksudnya gitu kan. Akhirnya ketemu lah dia sama maksudnya si asyik ini. Pas dia ketemu sama maksudnya eh, dia tinggal beberapa hari dengan maksudnya kok apa dia bacain tuh semua surat-suratnya dia selama ini ke si maksudnya wah dia ini
Si masuknya jadi risih kan. Ngapain kamu baca surat-surat itu? Gitu loh. Kan saya udah ada di samping kamu. Kamu masih baca surat-surat itu. Nggak tahu ya katanya si Asyik. Saya kok lebih menikmati surat-surat ini daripada hadir di sisi kamu. Gitu ya. Kalau di sisi kamu kok kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi pas saya baca surat-surat ini kok kayak saya lebih merasa bahagia katanya cerita itu. Nah, si Maksudnya kan akhirnya bilang tuh sama si Asyik itu, loh kamu jawabannya itu kamu sebenarnya tahu sendiri gitu. Yang kamu cintai selama ini itu bukan aku, kata si Masyuk itu. Yang kamu rindukan selama ini itu bukan aku. Yang kamu nikmati selama ini itu adalah perasaan kamu sendiri gitu ya. Sehingga jika kamu bersama aku sekarang, yang kamu inginkan itu adalah baca surat kamu sendiri, bukan akunya gitu. Nah, kadang-kadang relasi kita dengan Tuhan itu dalam cerita simbolik ini ya, itu seperti itu gitu. Ketika Tuhan hadir gitu ya, gitu ya, kita maunya Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita maunya Tuhan itu cuma cocok dengan apa yang kita bayangkan. Kita maunya Tuhan itu persis seperti apa yang ada di surat-surat kita aja, di apa yang kita minta-minta aja. Gitu ya. Kita tidak siap menerima Tuhan itu dengan semua jamal dan jalalnya. Kita hanya siap Tuhan itu menjadi Tuhan kalau dia jamal aja. Gitu ya. Kalau dia kasih selama dia kasih kita rezeki aja gitu. Selama kalau dia kasih kita rahmat aja, gitu kan. Kita nggak siap kalau Tuhan itu ternyata ada momen tidak tergapainya gitu. Kalau Tuhan itu ada momen eh, apa tak tersentuhnya. Nah, yang kayak gini-gini nih, ini dalam istilahnya siapa? Hmm, Rumi tadi, kata dia ini adalah pecinta-pecinta yang sebetulnya tidak ada yang dicintai sama dia kecuali dirinya sendiri. Syukur. Tidak, Istilah Al-Quran itu kayak afamanit takhoza ilahahu hawa, gitu, hawa, gitu kan. Gitu kan. Mereka orang-orang yang menjadikan ilahnya mereka, Allahnya mereka itu adalah diri mereka sendiri. Itu kan penuturannya Al-Quran gitu kan. Nah, ini pembagian ini mungkin mengajarkan kepada kita kali ya bahwa ya kita harus senantiasa melihat kedua isim tersebut. jangan-jangan kita mencintai diri kita sendiri, Pak. Ya betul. Ya semut itu katanya kalau ditanya Tuhan itu seperti apa, dia bakal bilang Tuhan itu ya apa namanya antenanya itu dari emas dan sangat besar. Karena kesempurnaan tertinggi yang menurut dia ada itu yaitu adalah antena itu, kesempurnaan menurut semut itu adalah antenanya semut itu. Nah kalau kita ngelihat kesempurnaan diri ini di wajah gitu ya mungkin kita bakal ngeliat Tuhan itu bagaimana nauzubillah gitu kan. Nah, itu sebetulnya keinginan diri kita itu apa hasrat kita aja gitu. Gitu kan. Akhirnya Tuhan itu cuma kita nggak siap menerima semua isimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak berbahaya juga nanti. Persoalan lainnya Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait Ismullah ini adalah kenapa sih harus isim gitu? Tadi kan apa itu isim ya? Semua kita udah jelasin. Sebenarnya saya biasanya mulai dari sini dulu nih, dari mengapa. Tapi tadi sengaja di last moment saya balik slide-nya supaya ada variasi aja. Jadi setelah kita udah tahu apa itu isim, baru kita coba apa namanya eh, mungkin merenungi gitu ya. Sebenarnya kenapa kita harus membahas nama ini dan ada apa dan kenapa harus nama gitu. Kenapa Kenapa harus bisa aja billah gitu ya? Nabi Kenapa harus ada kenapa isim? ya Kenapa harus ada kenapa isim dulu? harus ada isim dulu gitu? Ada yang bisa bantu nggak mungkin supaya kita ada diskusi nih? Coba kita renungi dulu bersama-sama. Kenapa harus ada
isemnya dulu. Kenapa nggak langsung billah aja? Harus ada Bismillah. Mm-mm. Ada apa dengan nama gitu kan, sehingga dia harus menjadi perantara antara Allah dengan bak itu gitu ya. Luar biasa, Ustaz. Dan kemarin kita mempertanyakan mbaknya, sekarang kita mempertanyakan ismnya. Biar jeda untuk sadar dari kata Bu Muli. Hmm. Tujuan awalnya jelas, kata Bu Mira dari Bandung. Hmm. Agar kenal zat untuk panggilan. Kata Bu Ratih, Bu Fitri, nama itu menjadi identitas. Kata Pak Hanafi, isim yang dituju. Mm-mm. Isim yang dituju. Yang tujuh. Hmm. Insya Allah. Itu Iya, penjelasannya. Kursus kita sudah tetap nih. Heeh. jalin. Jadi Kata Bu Enda, untuk memudahkan kita dalam masih ada. memahami identitas Allah sebagai Sang Kholik. Hmm. Luar biasa. Jadi memang kalau kita ngelihat tafsir-tafsir nih Bapak Ibu, mungkin ada yang sering buka-buka tafsir juga gitu ya. Nah, di antara pembahasan yang template gitu ya, umum, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim ini biasanya gitu ya. Hampir semua tafsir itu bakal ngejelasin gitu ya. Kenapa memulai sesuatu dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan umumnya pembahasan itu umumnya ya, nggak semua. Umumnya itu akan motifnya itu biasanya tabarruk gitu ya. Jadi ketika kita memulai suatu pekerjaan gitu ya, kita perlu bertabarruk dengan namanya Allah, mengambil berkah dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya sesuatu yang kita harapkan menjadi besar gitu ya, kita perlu ada semacam eh, sugesti gitu ya. Kita perlu ada semacam sugesti untuk menjadikan dia besar. Makanya kalau kita mau mulai sebuah usaha nih misalnya ya, nah makanya usaha itu kemudian kita namai dengan nama-nama orang besar. Itu ada biasa di bukan cuma di Indonesia, di kultur-kultur lain pun seperti itu gitu. Jadi semacam pemahaman kolektif kali ya bahwa ya sugesti itu penting gitu ya. Kalau bahasa kitanya bukan sekedar sugesti tapi tabaruk gitu ya. Dengan nama-nama besar itu. Misalkan kita mau buka restoran gitu ya. Yang kayak tadi misalkan toko berkah itu bisa jadi memang dia nggak apa namanya, nggak sama sekali mencerminkan sikap-sikap keberkahan. Tapi minimal dia ketika ngasih nama itu gitu ya, dia berharap gitu kan supaya tokonya itu betul-betul menjadi toko yang mendatangkan keberkahan gitu ya. Nah, jadi memulai sesuatu dengan nama itu ya, motif umumnya itu adalah untuk mensugesti atau bisa bertabaruk. Atau kita ketika kasih nama anak gitu kan kita kan berharap bahwa anak itu sesuai dengan nama itu. Bahkan dalam Islam haknya anak itu adalah diberikan nama yang baik oleh orang tuanya kan gitu. Di antara hak yang utama. Jadi saking dalam Islam nama itu penting gitu ya. Bahkan anak itu punya hak untuk memiliki nama yang baik gitu. Nama yang bisa menjadi sugesti bagus buat dia gitu untuk kehidupannya. Jadi umumnya kita itu memulai segala sesuatu itu dengan nama yang baik gitu. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu katanya spiritnya dimulai dengan nama supaya kita memiliki sugesti, supaya kita bisa bertabaruk dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang besar gitu ya. Sebagaimana umumnya kita itu secara psikologis pun memulai sesuatu dengan nama-nama, misalnya nama jalan gitu ya. Untuk mengingat orang besar itu gitu, misalkan nama-nama jalan itu dikasih nama-nama pahlawan, Oh, jangan untuk ada momen mengingatnya gitu ya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim juga template-nya biasanya para ulama itu ngejelasin kayak begitu. Jadi memulai dengan nama itu penting supaya pertama kita punya sugesti, kedua kita bisa bertabaruk, dan ketiga kita bisa mengingat gitu ya namanya Allah Subhanahu
wa taala dalam setiap perkara kita, gitu kan. Nah, sebagian lain menjelaskan bahwa penting Bismillahirrahmanirrahim itu karena kalau langsung billah gitu ya nanti ketuker katanya sebagian mufasir itu. Jadi ketuker nanti. Jadi eh, antara yang kita maksud dengan Allah atau sebetulnya itu bersumpah demi Allah karena salah satu huruf kosam, huruf sumpah dalam bahasa Arab itu adalah ba. Jadi ba itu ada setidaknya 10 makna gitu ya. Mungkin. Dan diantaranya sebagai sumpah billah gitu. Billah itu jadi bisa bermakna sumpah. Nah, kalau nggak ada kata isim di situ, kata sebagian ulama, itu nanti maknanya jadinya rancu antara sebentar, baterai saya habis. Iya. Jadi nanti katanya bisa rancu gitu ya antara kita mau mengungkapkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan maknanya saya bersumpah demi demi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, sumpah kosam masih pada ingat kan di surat Asy-Syams dulu kayak wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari itu wow kosam nah ba juga ada ba kosam namanya nah, jadi perlu dijeda gitu ya dengan kata isim supaya apa supaya tidak ketukar tuh maknanya untuk sebagian mufasir nah cuma gitu ya apakah isim ini hanya untuk tabaruk hanya untuk sugesti hanya sebagai pengingat atau bahkan hanya sebagai pemisah antara makna sumpah dan makna eh, dengan Allah Subhanahu wa taala itu atau ada sesuatu yang lebih daripada itu sehingga kita bahkan bukan mempertanyakan kenapa harus ada isim gitu ya. Tapi bagaimana bila nggak ada isim gitu ya. Saya ulangi gitu ya. Jadi pertanyaannya bukan kenapa harus ada isim antara ba sama Allah. Gitu ya. Pertanyaannya menjadi gimana kalau misalkan isim itu nggak ada antara ba sama Allah. Beda ya pertanyaannya. Ya kan? Bahwa dari Allah gitu ya ke kita itu itu ada hierarki gitu ya. Ada level-level. Ya. Ada jenjang-jenjang yang sepertinya terlalu luas, terlalu kuat, terlalu bercahaya, gitu, terlalu deras, apapun bahasanya. Untuk sampai di kita, jika tidak tanpa, jika tidak melalui kanal isim. Masih ingat analogi air terjun? Fasalat audiyatuha, gitu ya, ayat Al-Qur'annya. Jadi air terjun itu perlu pada sungai-sungai itu untuk bisa menjadi air minum. Kurang kerja bukan kurang kerjaan bahkan bisa bisa tewas gitu ya orang kalau langsung minum di bawah air terjun itu gitu. Jadi Allah isim dan kita itu ya, relasinya kurang lebih seperti itu di isim itu yang membuat nama Allah itu ya, nama Allah itu kemudian bisa kita rasakan dengan wadah kita yang sempit ini itu dalam konteks menurunnya dalam konteks lillah. Ilahi rojiunnya juga penting. Kan ada lillah, inna lillah, wa inna ilaihi Rojiun. kan seperti dua busur panah itu kan. Kayak gini kan. Lurus nggak nih tangan saya? Nah, ya kan. Nah, yang satu itu perjalanan menurun gitu ya kan. Yang satu lagi perjalanan naik gitu. Ya kan. Kalau ada papan tulis enak nih. The whiteboard. Jadi perjalanan turun pun itu kita perlu pada isim dan perjalanan naik pun kita perlu pada isim gitu ya. Jadi rahmat Tuhan.
kalau bahasa sederhananya gitu ya. Rahmat Tuhan itu turun dengan isimnya, rahmatnya Allah ya Allah ya, yang ada dalam dalam nama Allah itu turun melalui namanya, dan kemudian kita bisa berjumpa dengan nama Allah itu setelah melalui isim-isimnya gitu ya. Makanya perjalanan diri gitu ya, menuju Allah Subhanahu wa taala itu perlu dihaluskan melalui perjalanan melalui isimnya. Kayak roket gitu Bapak Ibu ya. Pernah ada yang nonton bagaimana roket pergi keluar angkasa nggak? Ya, Ada kan yang nonton kan? ya. Nah, pas dia naik gitu ya, itu masih utuh tuh, ya kan? Masih banyak lapisan-lapisannya. Makin dia naik ke atmosfer yang makin ini lagi, mulai terlucuti tuh pelan-pelan, terlucuti. Nah, makin banyak yang terlucuti. Mas, Itu penghalusan itu. Jadi isimnya Allah itu menghaluskan kita. Kemudian supaya kita ada dalam atmosfernya, dalam tanda petik ya, atmosfernya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kemudian bisa satu frekuensi dengan frekuensinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti roket tadi, kita harus terus terlucuti gitu ya. Pernah ada yang dengar eh, hadis takhallaku bi akhlakillah kan? aku bi akhlakillah. Ya, Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita coba ejawantahkan dulu isim-isimnya Allah dalam diri kita sebelum kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu. Di surganya Tuhan yang paling tinggi itu kan surga indah Allah, gitu kan. Indah Malikin Muqtadir. Yang udah nggak ada bahas sungai apa itu udah nggak dibahas itu. Gitu kan. Ya, surga tertinggi itu surganya Allah ketika kita bisa mencapai isimnya Allah itu. Kalau dalam istilah yang lebih esoterik gitu ya, yang lebih batin lagi. Itu ada yang dikenal sebagai fana. Pernah dengar istilah fana? Nah, fana itu bermacam-macam, itu bertingkat-tingkat. Ada fana dalam isim, ada fana dalam sifat gitu ya, dan ada fana dalam zat. Allah Subhanahu wa taala itu katakanlah itu adalah zat gitu ya. Jadi perjalanan itu nggak bisa langsung gitu kan. Kita perlu melewati isim-isimnya dulu. Wah, bayangkan betapa beratnya untuk menghayati ilmunya Tuhan saja, gitu ya. Gak tahu kita bisa atau enggak, apalagi menghayati Allahnya itu sendiri. Saya ulangi ya, untuk menghayati ilmunya Tuhan aja, gitu ya. Itu sangat-sangat berat, apalagi menghayati Allah itu sendiri. Kalau al-alim itu, atau untuk menghayati jangan ilmu deh, gitu ya. Mungkin memang terlalu berat gitu. Rizki rozaknya Tuhan gitu. Atau maha pemaafnya Tuhan lah gitu kan. Wah susah Pak Bu dan teman-teman, memaafkan orang lain itu susah gitu kan, jangan dikira gampang, nggak dengki sama orang lain itu susah. Iya, nggak iri sama orang lain tuh jangan dikira gampang gitu. Gitu kan. Tapi Tuhan coba bayangkan, kita udah buat salah seperti apa, ada nama Tuhan itu yang paling unik namanya Sof. Sot, Fa dan Ha. Sof. Ini bukan sekedar mengampuni, tapi berbuat seolah-olah kita nggak berdosa. Jadi yang malu itu bukan kita pendosa, tapi Tuhan yang malu kalau sampai-sampai kita sadar kita tuh berdosa gitu. Kadang-kadang ya, kalau orang lagi buat salah gitu kan, cara kita negor dia itu beda-beda. Ada yang lugas gitu ya. Ada yang ngasih tahu pelan-pelan gitu ya. Ada yang pakai mimik-mimik gitu ya. Nah, soft itu nggak ngapa-ngapain. Sampai kita tuh nggak ngerasa kita lagi salah gitu. Saking Tuhan nggak mau nyakitin hati. Saking kita nggak mau nyakitin hati orang itu gitu. Nah, ada momen-momen kayak begitu di dalam diri Tuhan. Oh, isim satu ini aja mau kita coba realisasikan dalam diri kita gitu ya. Wah, itu bisa bisa rontok rambut kita.
gitu ya. Apalagi isim-isim Tuhan yang lain gitu ya. Apalagi belum lagi isim Tuhan tuh banyak yang kontradiktif gitu kan. Dia maha penyayang tapi dia juga yang maha apa namanya keras. Wah itu gimana? Itu kayak nabi gitu ya. Nabi itu nabi itu mengejawantahkan sifat atau asmanya Allah itu betul-betul dalam wujud yang paling sempurna gitu. Akhirnya kita nggak ngerasa ini sebagai sesuatu yang jauh gitu ya. Bahwa manusia itu bisa menurunkan nilai-nilai langit di bumi ini. Gitu. Gimana ayatnya? Saya kok jadi lupa sih tiba-tiba. Duh. Hmm. Nabi. Eh, 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 jadi dia Nabi itu sangat menyayangi orang-orang mukmin, tapi keras pada orang-orang kafir itu. Saya jadi nggak jadi lupa. Ada yang ingat nggak ayatnya? Nah, keras pada orang-orang mukmin, tapi Hmm. orang-orang kafir. Al-Fat kata Bu Mira. Ayatnya. Ya itulah. Ada. Kok saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang itu ayat dari kepala saya. Sidahu, Itu kan. Asidahu, Jadi, Aizatin ala mu'minin. nah, Iza alal mu'minin, Aiza, Aiza alal mu'minin gitu ya. Jadi buat orang-orang mukminin itu sangat lemah lembut gitu. Tapi buat orang-orang kafir itu dia sangat keras gitu kan. Nah ini kan sebetulnya dua sifat yang kontradiktif ya. Nanti Tuhan itu kan kayak begitu, gitu sifat-sifatnya tuh. Susah tuh. Kadang-kadang kita kalau udah jadi orang yang lembut itu udah nggak bisa keras lagi tuh. Jadi kita menjadi singa siang hari, tapi kita menjadi seperti lebih cengeng dari anak bayi di malam hari. Misalnya, gitu kan. Wah itu kan susah tuh. Gitu. Itu orang-orang yang telah mengejawantahkan sifat asma-asmanya Tuhan. Gitu. Jadi isim ini sekali lagi kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke Jadi isim ini penting untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah karena memang jarak itu jarak yang masih harus kita penuhi. Kita harus jadi isim itu dulu baru kita bisa bertemu dan layak gitu ya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik tuh bahkan Allah pun begitu ketika ingin menciptakan kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah subjeknya adalah Allah kemarin kita udah bahas ya kan itu Allah pun ketika ingin menciptakan alam semesta ini nggak jadi gitu ya, tanpa ada isimnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya ada tingkatan-tingkatan alam ini sampai alam yang paling rendah yang sedang kita tinggali ini. Ini Itu yang kan paling karena rendah ya, Pak. iya Yang ini kita kan karena tinggal ini alam isimnya paling Allah rendah. Subhanahu. Nanti kita harus naik itu kayak gitu kayak roket. Kayak bawang harus dikupas dulu dari kulit-kulit. Kita harus mengupas diri gitu kan. Kita harus menghaluskan diri dengan isimnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ini isim ini penting. Apalagi isim ini kalau kita anggap buku gitu ya. Kalau kita anggap buku, isim itu ada daftar isinya. Nah, kita ini cuma sub-sub topiknya aja buat kalau kita subtopik, jangan kita kita ini subtopik juga bukan. Kita ini kalau di buku mungkin satu kata yang tambahan, ya enggak lah. Nggak ada kata tambahan. Semua itu penting. Semua kita itu penting. Semua kita itu eh, apa eh, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Tapi harus dari masa kecil ya. Nah, cuma kita memang perlu apa apa naik gitu ya, naik naik level terus gitu kan. Kita berusaha ini kita bicara ini bukan karena kita ada di sana gitu kan. Kita bicara ini karena kita minimal punya mimpi yang lain gitu. Mimpi yang lebih dari sekedar hal-hal yang sifatnya mungkin duniawi aja gitu kan. Jadi kita punya mimpi yang bisa memperbaiki diri, mencapai ideal-ideal ini gitu kan. Kita bisa melihat daftar isinya Tuhan itu seperti apa. Daftar isinya alam semesta itu seperti apa. Nah, itu daftar isinya alam semesta itu adalah isim-isimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ada di bab berapa nih? Kita ada di bab Al-Qadir, kita ada di bab Ar-Rahman,
kita ada di bab Ar-Razzaqnya Tuhan, kita ada di bab yang mana, gitu kan. Itu alam semesta ini bekerja dengan isim itu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim itu menyadarkan pada kita gitu ya bahwa memang alam semesta ini bekerja dengan sistem namanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berbeda dengan zatnya Allah Subhanahu wa Waduh. taala gitu ya. Nah, zatnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan isim lagi tuh. Itu namanya musamma. Nah, itu adalah wilayah di mana tidak ada lagi isim di situ. Itu adalah kegaiban mutlak di situ. Jadi isim itu adalah level di bawah Allah. Gitu ya. Level di bawah Allah. Bahkan Allah sendiri itu buat sebagian gitu ya. Itu adalah isim juga gitu ya. Misalnya kegaiban mutlaknya Tuhan itu digambarkan dalam Al-Quran menurut sebagian ulama itu sebagai huwa. La ilaha illa, Oh, kadang-kadang illallah, kadang-kadang la ilaha illa huwa. Kan gitu. Jadi huwa itu adalah kegaiban mutlaknya Tuhan. Kan. Tuhan itu kan yang maha gaib juga ya. Nah itu jalalnya Tuhan tadi itu. Ya kan? Ketika dia sudah tidak ada isimnya lagi. Kenapa? Karena isim ini pada saat yang sama gitu ya. Pada saat yang sama mendekatkan kita, pada saat yang sama juga menjauhkan kita. Waduh, tambah aneh ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat yang sama kita sudah mengetahui al-alim, gitu ya, gitu ya. Kita nggak mengetahui lagi apa yang ada di balik al-alim itu, gitu. Ketika kita mengetahui al-qadir, kita nggak mengetahui al-alim, dan kita nggak mengetahui apa yang ada di balik al-qadir itu, gitu loh. Jadi perjalanan isim itu adalah perjalanan yang memang tidak ada batasnya, gitu ya. Dan sampai di mana ketika isim itu sudah tidak ada lagi, yang ada hanya zatnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka billah itu kesimpulannya beda dengan bismillah, gitu ya. Billah itu merujuk pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang sumpah loh ini. Bukan tentang tabaruk, bukan tentang sugesti, bukan tentang pengingat. Tapi karena memang tidak ada cara selain dengan bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tidak ada cara selain dengan mendekati Tuhan melalui sifat-sifatnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait isim yang kita akan bahas pada hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa masuk pada Allah dan Ar-Rahman Ar-Rahim sekaligus gitu ya. Supaya Bismillahirrahmanirrahimnya cepat selesai. Masya Allah. Luar Oke, ada biasa. salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Hazir. Tidak terasa ya, eh, kita merenungi semuanya ini, mulai dari baknya, mulai dari ismunya, mempertanyakan segala sesuatunya dari hal-hal yang kecil, luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Oh ini saya baru buka kolom chat nih. Ini bener Ya, ini. Bener ini. Terbalik bukan Aiza alal mu'minin ya. Oh Aiza alal mu'minin mah jadinya kasar dong. Oh, Azillah alal mu'minin. Aizzah alal. Gitu. oh, Itu. ya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kan itu kan kontradiktif ya. Yang Ya, satunya Azillah, yang satu Aizzah. Bisa menjadi Adillah sekaligus Aizzah pada saat bersamaan itu. Wah itu. Satu. Iya. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz Azhar. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu. Ini sudah ada yang raise hand dari Ibu Ungu ini. Luar biasa. Selalu memantik kita dengan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu juga yang lain yang mau bertanya, boleh dipersiapkan ya. Dan ini. Kita coba dulu. Kita unmute dulu dari Ibu Ungu ya. Izin di unmute. Assalamualaikum Ibu. Sini penuh mejanya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustadz, Barakallahu fikum. Tadi dijelaskan beda antara ditambah dengan isem, kemudian bi langsung ke Allah. Kalau bi langsung ke Allah itu bermakna ke zat. Pertanyaan saya Ustadz,
kita sering melafazkan lafaz la haula wala quwata illa billah. Di situ langsung ke Allah. Hmm. Itu kandungan maknanya yang di situ kira-kira seperti apa? Karena kadang-kadang juga merasa saya pribadi ketika mengatakan la haula wala quwata illa billah itu kok kayak merasa ragu, merasa takut, merasa gimana-gimana gitu. Terima kasih, jazakumullah khair. Masya Masya Allah. Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak Umu pertanyaannya. Ada lagi mungkin sekalian nanti dijawab oleh Ustaz Nazir atau mungkin hanya Bu Umu saja yang bertanya. Mas, yang lainnya seperti saya ini lebih banyak merenungi karena luar biasa ini untuk kajian pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja Ustaz ya kita jawab pertanyaannya dari Bu Umu tadi. Tafadhol Ustaz. Oh ya, oke. Hmm. Ya, makasih Bu, pertanyaannya luar biasa. Ya memang eh, mungkin konteksnya bukan di ragu harusnya Bu. Jadi memang kita akhirnya memahami gitu ya bahwa hal-hal kayak gini itu punya pesan besar gitu kan. Nah, jadi lafaz kalimat seperti eh, tahlil gitu ya, la ilaha illallah gitu ya. Begitu juga kalimat seperti la haula wala quwata illa billah gitu ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang harusnya powerful gitu kan. Dan itu melambangkan atau menyimbolkan sesuatu yang sangat tinggi gitu ya. Ketika kita bilang la haula wala quwata illa billah berarti gitu ya. Berarti kita itu telah menyadari gitu kan bahwa di balik ini semua gitu kan dalangnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sisanya itu cuma wayang kan gitu. Bahkan isim-isimnya Tuhan pun adalah wayang gitu ya. Dan isim yang paling tinggi itu adalah Allah. Jadi makanya nanti kita di pembahasan Allah itu mungkin akan lebih spesifik lagi ya. Kan Bismillah, Bismillah. mereka kata Allah. Nah Allah itu merujuk pada zat atau merujuk pada sifat. Kenapa? Tidak dong. Lanjut. Ya, oke. Oh ya. Nah, jadi Allah itu merujuk pada zat atau merujuk pada sifat. Nah, itu terjadi memang perbedaan. Tapi katakanlah itu bukan zat gitu ya, tapi itu adalah sifat yang paling tinggi. Makanya Allah itu sering dimaknai sebagai mustajmi jami as sifat, jami al kamalat. Jadi seluruh 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 sifat-sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala itu terekstrak dalam satu nama yaitu Allah gitu ya. Nah, makom itu menunjukkan makom kefanaan. Jadi ketika orang bilang la haula wala quwata illa billah harusnya dia ada dalam makom keikhlasan yang semurni-murninya gitu. Makom tawakal yang sesungguh-sungguhnya gitu. Bahwa betul-betul memang tidak ada haul dan tidak ada kuah kecuali daripada Allah gitu. Bahkan bukan isim-isim yang lain gitu. Tapi isim tertingginya atau buat dalam penafsiran lain yang lebih radikal lagi itu kecuali dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penutur dari la haula wala quwata illa billah itu adalah penutur yang memang diajarkan kepada kita sebagai penutur yang sampai pada kesadaran itu. Mungkin tadi kekhawatiran ada di sisi itu kali ya. Tapi kita nggak apa-apa lah. Namanya level ini kan harus kadang-kadang nggak bisa langsung lompat gitu ya. Kita coba menuturkan itu sebagai sebuah apa namanya warisan dari hadis gitu ya, waris yang diajarkan oleh Nabi gitu kan. Menuturkannya kita tuturkan cuman dalam level tabarruk misalkan. Jadi kita ketika bilang la haula wala quwata illa billah ya tentu beda dengan Nabi bilang la haula wala quwata illa billah gitu ya. Nabi itu bilang la haula wala quwata illa billah dengan semua penderitaan gitu ya. Dengan semua kejadian berat yang menimpa beliau, beliau tetap bilang la haula wala quwata. Itu bobotnya beda sama kita bilang la haula wala quwata illa billah gitu.
Dan bahkan dalam momen seperti itu Nabi langsung bisa menyandarkan dirinya itu tanpa isim gitu ya. Langsung langsung ke bilahnya itu. Ya. Itu untuk level Nabi dan mungkin para arif gitu ya. Nah, yang kita coba melafalkan itu juga cuman dalam pertama di level tabaruk dulu gitu ya, atau di level sugesti dulu. Nah, sambil pelan-pelan akhirnya kita sadar gitu ya bahwa perjalanan kita itu juga masih jauh gitu kan. Jadi ya supaya kita tidak terlalu overthinking gitu ya. Supaya kita juga tidak terlalu bukannya mawas malah jadi was-was gitu kan. Nah, supaya kita tidak terlalu was-was gitu dalam hidup ini, coba lihat warisan-warisan ini sebagai sebuah momen bagi kita untuk bertawaruk gitu ya. Pelan-pelan sambil kita coba usahakan diri kita, kita juga bisa menjadi penutur sesungguhnya dari kata billah itu. Jadi ada perbedaan gitu ya, juga sebetulnya antara haul dan kuah. Gitu kan. Sebetulnya dua-duanya maknanya apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia, la haula wala quwata illa billah itu biasa diartikan apa sih? Tiada daya dan upaya ya. Benar nggak? La haula Kalau kita wala di Indonesia itu quwwata kadang-kadang illa billah. mengartikan la haula wala quwata illa billah itu sebagai tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. ta'ala. Jadi ada perbedaan antara haulun sama kuah gitu ya. Jadi kuah 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 itu merujuk pada kemampuan sebelum memulai. Kalau haul itu merujuk pada kemampuan untuk me, 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 melanjutkan suatu ikhtiar. Jadi misalnya nih kita mau memulai sesuatu, nah itu kuah, kita perlu kuah tuh. Nah, tapi ketika kita ingin melaksanakannya dan menjaga hal itu tetap berjalan itu disebut sebagai haul, gitu ya. Maka haul itu sesuatu yang berulang, ya kan? Haul itu sesuatu yang terus berulang. Makanya kalau ada orang meninggal disebut agak ada haulnya, haul keberapa gitu kan. Nah, itu satu kata tuh. Gitu. Jadi haul itu sesuatu yang terus berubah dan berulang. Nah, dia itu kekuatan untuk melanggengkan sesuatu. Nah, prinsip dasar yang dikandung dari la haula wala quwata itu adalah apa? Adalah kita memulai segala sesuatu dan kita melanggengkan atau mengerjakan segala sesuatu itu dengan kesadaran bahwa semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma isimnya Allah loh, tapi Allah dengan seluruh sifat-sifatnya itu hadir di situ. Wah, ini pekerjaan ini akan jadi pekerjaan yang berbobot sekecil apapun, ya. Sekecil apapun. Semakin banyak gitu ya, semakin kompak gitu kesadaran kita gitu ya. Mungkin kan pesannya di situ ya, bahwa setiap pekerjaan kita yang kecil gitu ya, bahkan pikiran kita, setiap langkah-langkah kecil kita, kata-kata yang kita ucapkan gitu ya. Kalau kita sadari di situ ada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifatnya, bukan isimnya doang loh, gitu kan. Tapi Allahnya itu sendiri, maka pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang luar biasa berbobot buat kita. Akan menjadi pekerjaan yang luar biasa bernilai dan insya Allah akan menjadi pekerjaan yang luar biasa mendatangkan keberkahan buat kita sesuai dengan wadah yang kita miliki gitu ya. Jadi ya tadi Ibu Umu Abdurrahman ya mudah-mudahan kenanya bukan di was-was kali ya untuk mengucapkan itu, tapi ya lebih kepada justru menambah kesadaran kita gitu ya. Betapa setiap perbuatan kita itu mau yang kuah, mau yang haulun itu adalah manifestasi, itu adalah ejawantah, itu adalah perwujudan dari seluruh sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Mungkin itu aja yang bisa saya respon untuk pertanyaannya. Jika tidak ada lagi, ya terima kasih. Seperti ada yang mau bertanya lagi, Bapak, Ustaz. oh ada Oh, lagi ya? ya. Ada dari Bu Yuyu. Nah, kita coba karena masih ada waktu kita coba ya Ustaz ya. Eh,
untuk di izin mohon untuk unmute dulu. Assalamualaikum Ibu Yuyu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hazir yang selalu membuat speechless ya penjelasannya. Eh, Gini Mas, kalau misalnya kita tuh kan dalam rangka menyadari semua tadi kan, semua jalalnya, kemudian tadi apa lagi selain jalal Jamal. tuh Jamal. jamalnya ya. Nah, Hmm. eh, saya sering-sering sering bertanya ke diri sendiri gini. Saya sopan gak sih mengucapkan begini misalnya? Misalnya begini, pada momen-momen yang kita mendapatkan, terutama mendapatkan sesuatu yang nggak nikmat gitu ya, yang menyakitkan, yang tidak enak gitu ya. Misalnya kita sudah eh, di kantor misalnya, sudah melakukan semua tindakan yang sesuai dengan eh, yang seharusnya. Tiba-tiba misalnya dalam rapat dimarahin atasan misalnya ya, dimarahin misalnya kan di depan umum. Eh, eh, Kadang saya begini bahasa saya tuh. Sudah Allah pengennya saya mendapatkan hal tersebut lewat orang itu misalnya. Saya tuh ada sih kesadaran itu gitu bahwa memang saat itu saya harus mendapatkan sesuatu yang nggak enak gitu. Tapi kalimat yang keluar dari sayanya gitu gitu untuk menenangkan diri sendiri tuh. Ya udah Allah pengennya saya dimarahin oleh orang di depan umum. Nah, kalimat itu saya kadang saya bertanya, ini sopan gak sih nyalahin Allah gitu tuh. Seolah-olah kan kayak nyalahin gitu kan. Padahal saya dalam rangka menyadari bahwa bahwa saat itu memang memang saya harus mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman gitu kan, tidak nyaman. Cuman agak sulit kan tiba-tiba eh, apa ya kesadarannya ke diri sendiri gitu tuh. Seolah-olah aku yang baik kan misalnya gitu. Jadi kalimatnya saya kemas dalam bentuk ya sudah memang Allah pengennya saya mendapatkan sesuatu yang nggak nyaman lewat orang itu. Tapi balik lagi berkali-kali pada saat mendapatkan hal yang nggak nyaman seperti itu, misalnya ya, ini saya benar nggak sih kalimat gitu tuh? Kok kayak nyalahin Allah gitu? Itu gimana Mas? Baiknya segimana sih kita tuh me, apa ya merepresentasikan bahasa kita bahwa kita tuh menyadari gitu bahwa itu segala sesuatu tuh dari Allah gitu. Jangan sampai kayak nggak sopan gitu. Gimana sebaiknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Luar biasa ini sepertinya diskursusnya Ustadz Hazir ini sudah semakin terbangun. Bahkan hal-hal kecil seperti tadi kita semakin dalam kita pertanyakan ternyata hal-hal kecil menjadi seperti hal yang besar gitu untuk kita renungkan. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon ditanggapi. Ya, makasih Bu. Saya respon ya. Nah, ini relate juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi ada momen-momen kadang-kadang tidak terkendali Iya, gitu ya betul. dalam hidup ini yang membuat kita itu mm, ya berkecamuk lah dalam diri. Seharusnya tuh kayak gimana gitu. Saya juga kadang-kadang ya sama lah Bu gitu ya. Kadang-kadang kalau dalam relasi kita dengan manusia lain tuh kadang-kadang kita bingung kok bisa jadi kayak begini ya. Saya salah apa gitu kan. Saya harus kayak gimana gitu ya. Nah, itu wajar gitu ya. Tapi kan prinsip yang diajarkan gitu ya. Dan powerful menurut saya. Iza asobathum musibah qalu innalillah wa Wah, inna ilaihi rojiun. Jadi innalillah wa inna ilaihi rojiun itu bukan cuma dalam bagus ya, bagus. Tapi bukan cuma dalam konteks orang meninggal aja yang diajarkan sama Al-Quran gitu ya. Tapi setiap kali kita tertimpa musibah, apapun itu, iza asobathum musibah. Asoba, musibah itu dari kata asoba gitu. Asoba. Jadi unia Al-Quran menggunakan kata itu juga sebagai kata kerja. Iza asobathum musibatan gitu kan. Nah, musibah itu dari kata asoba. Asoba itu dari kata sowab. Ada yang tahu apa artinya sowab? Hmm, Wah, betul. Kadang-kadang diartikan panah juga. Jadi ketika apa panah itu
mengenai musibah. Musibah itu seperti panah gitu kan yang mengenai. Tapi tahu nggak kenapa panah dibilang suap? Wah, kenapa panah dibilang suap? Iya, Ketakutan, betul. Saya tuh nungguin gitu. menumpah juga. Oh, Tepat sasaran. Tepat sasaran. Tepat sasaran itu penting. Jadi kata sawab itu artinya tepat, benar. Maka kalau orang Arab kalau bilang ini sesuatu itu benar, kadang-kadang mereka bilang ini haza sawabun. Gitu ya. Sawabun itu artinya apa? Itu benar gitu. Itu sudah tepat gitu ya. Jadi tidak ada musibah itu yang tidak tepat gitu kan. Nah sekarang tergantung levelnya orang ketika kena musibah gitu ya. Nah ada yang strawberry gitu ya, kena dikit langsung benyek gitu ya. Ada yang kayak durian Strawberry gitu, depression. jatuh tapi jatuh tapi masih kokoh gitu kan. Saya bukan pecinta durian, tapi saya kalau dulu kita apa namanya di sini Jakarta ini ada buah namanya kecapi. Di sana ada nggak di tempat-tempat yang Capi itu kalau mau dibuka itu nggak bisa pakai tangan tuh, harus dilempar apa dilempar ke dinding atau dilempar ke bawah gitu saking kerasnya gitu padahal buahnya tuh lembut gitu kan mental yang kuat mental kuat tapi lembut di dalam gitu ya tadi azillah alal mu'minin wa izzalu kafirin. Nah jadi kata musibah itu asa akarnya itu tepat gitu ya jadi ya setiap musibah yang kita peroleh dalam hidup ini itu ada ketepatan di situ jadi momennya itu pas gitu. Memang sudah saatnya gitu kan kalau istilahnya ibu ya, tadi saya lupa lagi namanya ibu siapa tadi Bu Yuyu, Yulian. Bu Bu Yuyu. Yuyu ya Bu Yuyu saya Bu Yuyu itu ya iya kayaknya emang saya udah ya udah saatnya gitu iya emang emang ada yang kayak gitu meskipun kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh min haitsulayah tasib ya gitu kan. Jadi bukan cuma rezeki doang yang min haitsulayah tasib gitu ya. Kadang-kadang musibah juga min haitsulayah Nasib. layah tasib. Nah, min haitsulayah tasib ini nih kadang-kadang apa ya agak menimbulkan bias di dalam diri kita gitu. Kenapa? Karena yamin haitsu la yahtasib itu dari sisi kita, bukan dari sisi Tuhan. Ya. Jadi di sisi Tuhan tuh semua tuh udah berdasarkan muhasabah, udah berdasarkan perhitungan, udah berdasarkan ketepatan. Cuman di kitanya itu seperti tidak terkira gitu kan. Min haitsu la yahtasib seperti tidak terduga. Kenapa? Karena sedikitnya pengetahuan kita tentang sebab-sebab itu, gitu ya. Sedikitnya pemahaman kita tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu fenomena gitu ya. Jadi dia keterbatasan kita itu akhirnya kita diajarkan gitu ya dalam Al-Qur'an ya sudah gitu ya. Kita yang paling baiknya itu dalam momen seperti itu adalah menyadari bahwa innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Jika ada musibah gitu kan yang datang kepada kita itu lillah, maka respon kita itu harus ilahi juga dong. Jangan cuma sebagiannya doang gitu. Itu akan menguatkan kita gitu ya. Kadang-kadang yang bikin kita rapuh itu kita tahu ini lillah gitu ya. Kita nggak ngebalikin itu kepada ilahi rojiun. Itu jadi berat tuh. Akhirnya kita cuma nyalahin Tuhan. Jadi kapan kita nyalahin Tuhan? Ketika itu cuma lillah doang. Kita ngerasa kayak Tuhan tuh ngebebanin kita doang. Itu turun dari Tuhan. Gitu kan. Terus kita nggak ngerasa bahwa itu akan kembali kepada Tuhan juga. Ya, kalau kita mengakomodasi aspek yang lainnya, aspek ilahi rojiunnya, kita akan lebih tenang gitu kan. Ya bahwa datang dari dia kok, ya akan kembali ke dia juga gitu semuanya. Sekarang ini Tuhan lagi mencoba saya gitu kan. Lagi menguji saya bisa naik level atau enggak gitu kan. Saya bisa naik kelas atau enggak. Saya bisa enggak sih kembali kepada dia gitu ya. Cobaan-cobaan itu kan datang supaya kita itu sadar gitu ya, akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Tuhan untuk kita kemudian menyadari kehadirannya, untuk kita kemudian naik kelasnya. Ya, hidup ini kalau nggak ada cobaannya itu kan ya, akhirnya tidak ada tidak ada neracanya untuk mengukur
kenaikan level kita gitu ya. Jadi ya musibah-musibah yang ada itu kita sadari sebagai sebuah fenomena yang hadir dari Tuhan dan fenomena yang diinginkan Tuhan supaya kita kembali kepadanya. Jadi sebagai sebuah fenomena yang inna lillah dan fenomena yang inna ilaihi rojiun. Ya, saya kira di momen seperti itu yang bisa saya respon itu yang mungkin ya sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran juga gitu ya. Meskipun banyak mungkin apa doa-doa lain gitu ya. Atau apa namanya mungkin tata cara yang lain yang bisa membantu kita secara lebih spesifik untuk menghadapi momen-momen seperti yang disebutkan oleh Ibu Yuyu tadi. Tapi kata inna lillah wa inna ilaihi rojiun menurut saya itu sudah cukup powerful untuk menguatkan kita di setiap kali kita mengalami momen-momen tidak terduga seperti tadi. Jadi yang tidak terduga itu hanya di sisi kita. Tapi di sisi Tuhan itu adalah sowab. Itu adalah asoba musibah. Gitu ya. Yang ada itu bukan tidak ada keburukan. Yang ada itu musibah dan musibah itu bukan keburukan. Musibah itu adalah ketepatan gitu ya. Mungkin Masya, itu kali ya. Mudah-mudahan saya bisa menangkap tadi pertanyaannya. Masya Allah, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan eh, mampu menjadi jawaban juga untuk kita semua. Karena pertanyaan tadi relate juga untuk kami-kami ini para pekerja pernah Masa mengalaminya. Oke, terima kasih banyak Ustaz Azir atas pemaparannya. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiron. Mudah-mudahan Ustaz Azir selalu sehat. Selalu diberi sama-sama, ya. sama-sama. Semoga semuanya sehat, bahagia. Masya Allah, jadi tenang hati apapun dan bagaimanapun katanya Ustaz Syed. Terima kasih banyak. Insya Allah. Mudah-mudahan kita akan kembali lagi bertemu di minggu depan. Seperti biasa mengingatkan kembali, hari Sabtu itu adalah kontemplasi ayat cahaya. Kita akan membahas surat An-Nur ayat 35 dan hari Minggunya yaitu seperti sekarang kita akan berkontemplasi surat Al-Fatihah. Ya, dan nanti juga bagi Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan, kita akan fasilitasi dengan video dan juga YouTube dan juga tulisan-tulisan. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Hazir ini bisa selalu kita ingat selalu di setiap minggunya dan menjadi pondasi untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang saya rasakan ini semenjak mengikuti kajian ini, Ustaz Hazir ini selalu mempertanyakan sesuatu itu dari hal-hal yang kecil ini. Bagaimana mempertanyakan apa, bagaimana, mengapa, luar biasa. Apalagi di zaman yang informasi ini begitu banyak gitu ya. Ba- Banyak 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 banget informasi kita melihat dari TV, dari HP, dari bagaimanapun dan mempertanyakan sesuatu itu bisa menjaga kita untuk selalu sadar, untuk selalu aware. Apalagi tontonan kita ini makin banyak itu tentang badan aja, tentang penampilan aja, jarang sekali menyentuh ke dalam jiwa kita gitu. Mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini, kontemplasi-kontemplasi seperti ini mampu membuat kita menjadi lebih fokus pada jiwa kita daripada ke badan kita. Sehingga kita fokus untuk menerangi, membuat jiwa kita glowing gitu. Kebanyakan kan sekarang fokus kepada penampilan kita supaya glowing gitu, bercahaya. Semoga jiwa kita juga glowing juga. Makanya ada kata-kata itu yang sangat saya ingat, jika penampilan lebih berharga dari jiwa, mengapa jiwa diangkat ke surga, sedangkan badan dikubur dalam tanah. Mudah-mudahan ini bisa memantik kita semua untuk selalu fokus untuk membuat jiwa kita glowing ya. Mau bagaimanapun gitu kan. Kadang-kadang kan supaya penampilan kita glowing itu apapun kita lakukan gitu kan. Beli ini, beli itu, apa ini. Tapi untuk jiwa kita kadang-kadang kita pelit sendiri gitu nggak ininya. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita mulai membaca lagi, kita mulai eh, berkontemplasi lagi untuk membuat jiwa kita semakin glowing. Terima kasih banyak Ustaz. Eh, Mungkin kita tutup dengan doa Khatmul Quran ya, karena doa ini bersihkan dengan cahaya, tapi hari ini kita coba membaca artinya.
Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran, jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku atas apa yang terlupakan darinya, ajarilah aku atas apa yang belum tahu darinya. Berikanlah aku kemampuan membacanya sepanjang malam dan ujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembelaku, wahai Tuhan semesta alam. Sadaqallahul azim. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa Alhamdulillah. subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sampai bertemu minggu depan. Wah, Ya. Bapak, Ibu, teman-teman, Mas Rizal, makasih banyak semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempa neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari